Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman semua di sini di pagi menjelang siang ini, kelompok 7 akan menyampaikan materi mereka, di mana kepada pemateri pertama saya persilakan tanpa membuang waktu lagi. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian serta keputusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia. Alat-alat bukti. Pengertian alat bukti menurut Haris Sasangka dan Lili Rosita, alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Darwan Fries mengatakan bahwa sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti punya peran yang sangat penting dalam sistem pemeriksaan di persidangan pidana, sebab alat bukti akan menjadi dasar membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang disidangkan. Pasal 183 KUHP mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Di sini saya Trimujo Tirto akan menjelaskan yang macam-macam alat bukti. Jadi macam-macam alat bukti itu terdapat pada pasal 184 KUHP yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keterangan saksi. Di sini keterangan saksi bahwasanya dalam kepastiannya sebagai alat bukti bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang dinyatakan di sidang pengadilan. Dan keterangan saksi ini adalah alat bukti yang pertama di sidang pengadilan. Pasal 186 KUHP menyebutkan bahwasanya semua orang itu berhak bisa menjadi keterangan saksi kecuali yang pertama yaitu adanya keluarga yang sedarah ataupun semenda. Dia tidak boleh menjadi keterangan saksi. Yang kedua yaitu adanya saudara dari terdakwa yang sama-sama sebagai terdakwa. Itu tidak boleh. Kemudian suami atau istri terdakwa tidak boleh. Dan ada juga di sini anak yang belum cukup umur, kemudian orang yang sakit ingatan ataupun orang yang gila itu tidak boleh menjadi keterangan saksi. Kemudian alat bukti yang kedua di sidang pengadilan yaitu adanya keterangan ahli. Menyebutkan bahwasanya keterangan ahli ini adalah diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu tindak perkara. Bisa dicontohkan keterangan ahli ini seperti pada kasus dulu ada kasus Jessica itu dia mengundang salah satu dokter yang ahli dalam kasus terhadap kopi cyanida tersebut. Dan di sini keterangan ahli juga berupa bermacam-macam bentuknya. Bisa dilihat di pasal 186 KUHP. Yang ketiga yaitu adanya surat. Di sini surat dibedakan menjadi berbagai macam, di antaranya itu adalah surat biasa, yaitu surat yang ditulis oleh kreditur dan debitur. Yang kedua yaitu surat otentik, yaitu surat yang ditulis oleh pejabat yang berwenang. Dan ada juga surat di bawah tangan. Kemudian yaitu petunjuk. Petunjuk ini adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyelesaian baik antara satu dan yang lainnya maupun tindak pidana ia sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bisa dilihat pada pasal 188 ayat 2 KUHP. Dan yang ketiga yaitu keterangan terdakwa. Yaitu keterangan terdakwa itu ialah
apa yang terdakwa ketahui sendiri ataupun alami sendiri. Pengertian lainnya yaitu keterangan terdakwa adalah keterangan yang terdakwa diberikan di luar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sepanjang mengenai yang didakwanya itu padanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan ke moderator. Tanpa dijeda lagi, lanjut disambung materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Tirto, yaitu pengertian putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk putusan. Bentuk-bentuk putusan hakim berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP terdapat 3 jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Putusan bebas secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan Prijspraak. Sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan acquittal. Pada asasnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Selanjutnya adalah B, putusan lepas dari segala tuntutan hakim. Putusan lepas dari segala tuntutan hakim secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hakim atau onslaught. Yang selanjutnya putusan pemidanaan. Pada asasnya putusan pemidanaan atau parole dealing dijatuhkan oleh hakim jika ia tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa adalah dipidana. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya terangkan moderator. Materinya sudah semua ini kan? Masih zaman Ani. Lanjutkan, jangan dijeda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan dari Saudara Anjas, yakni syarat sahnya syarat sahnya putusan hakim dalam perkara pidana. Yang pertama, syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 ayat 1. Oleh sebab itu, baginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan putusan yang bukan pemidanaan punya arti yang berbeda. Yang kedua, syarat sahnya yang harus dibuat dalam putusan yang bukan pemidanaan. Berbeda dengan putusan pemidanaan, maka putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa. Maka perbedaan norma tersebut menjadikan syarat sahnya harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan itu. Baiklah, sini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan materinya masing-masing. Maka di sini kelompok 7 akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens. Dipersilakan untuk pertanyaannya. Izin bertanya moderator. Baik, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revina Suryaningsi, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 7 mengenai alat bukti. Apa perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti? Oke, saja moderator. Pada pemateri, apakah bisa dipahami? Materi. Bisa. Baik, terima kasih. Mengerti. Untuk selanjutnya kepada audiens, adakah yang ingin bertanya lagi?
audiens. Izin bertanya, moderator. Dipersilakan kepada Adi. Silakan memperkenalkan diri dan pertanyaan Anda. Perkenalkan, nama saya Adi Suwandi. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 7. Bahwasanya tadi Saudara Tirto tadi membahas mengenai alat bukti. Bahwasanya salah satu alat bukti itu yaitu saksi. Dan di sana Saudara Tirto tadi menjelaskan bahwasanya saksi itu tidak boleh dari saudara terdakwa ataupun yang melaporkan. Bagaimana jika di dalam suatu kejadian itu, di suatu kejadian itu yang ada di sana cuman saudara terdakwa, apakah bisa dijadikan alat bukti atau tidak? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, adakah dari para audiens ingin bertanya? Pada para audiens? Jika tidak ada, maka saya akan tutup pertanyaan ini dengan 2 pertanyaan saja. Bagaimana pemateri? Apakah cukup 2 saja pertanyaan? Iya, moderator. Baik, terima kasih. Pada pemateri, silakan cari jawabannya. Pada para audiens, mohon disabar karena di sini pemateri dari kelompok 7 akan mencari jawaban sebisa mungkin. Izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Revina Suryaningsih. Baik, pada Revina, mohon didengar Saudari Yani akan menjawab pertanyaan dari Anda. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan Saudari Revina menanyakan apa perbedaan dari alat bukti dan barang bukti. Alat bukti ialah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak, dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Sedangkan barang bukti ini berupa barang yang digunakan untuk melakukan membantu tindakan pelanggaran etika. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana tanggapan Revina? Apakah sudah mengerti dari jawaban Saudari Yani? Mengerti, moderator. Boleh menambahkan, moderator? Baik, terima kasih. Dipersilakan. Di sini intinya tuh saya ingin memperjelas bahwasanya perbedaan dari alat bukti dan barang bukti. Jadi alat bukti itu di dalamnya itu bermacam-macam, ya, ada keterangan saksi dan lain sebagainya, ada barang bukti itu merupakan bagian dari alat bukti gitu, moderator, artinya. Jadi dalam alat bukti itu ada barang bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan terdakwa gitu, moderator. Baik, terima kasih. Revina, bagaimana tanggapan dari Anda mengenai jawaban dari Tirto? Cukup dimengerti dan diperjelas, moderator, jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Yani dan Tirto atas jawabannya. Kepada pemateri yang lain, mungkin ada yang mau menjawab langsung pertanyaan dari Saudara Adi. Izin menjawab, moderator, pertanyaan dari Saudara Adi Suwandi. Dipersilakan kepada Saudara Adi, mohon didengarkan jawaban atas pertanyaan Anda tadi. Siap. Baiklah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya semua orang itu tidak boleh menjadi saksi kecuali yang terdapat pada pasal 168. Itu diantaranya itu keluarga saudara atau semenda dan keluarga saudari dari terdakwa ataupun suami. Nah, 3 orang tersebut itu tuh tidak boleh menjadi saksi berdasarkan pasal 168. Lalu tadi Saudara Adi Suwandi menanyakan bagaimana jika yang ada dalam persidangan itu hanya orang-orang itu saja, apakah tetap boleh ataupun tidak. Jadi di sini mengacu pada lanjutan dari pasal 168 yaitu pasal 169 bahwasanya jika keadaan darurat ataupun genting itu maka saudara, suami ataupun keluarga yang sedara itu tuh boleh saja menjadi saksi berdasarkan pasal 169 KUHP maksud saya. Di sini dengan syarat dia dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Jadi orang tersebut harus berada di bawah sumpah terlebih dahulu.
Dan pasal 169 menyebutkan yang ayat kedua, tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Jadi yang di sini, tetapi pasal ini lebih mengacu pada ayat pertama, yaitu harus memberikan keterangan di bawah sumpah. Jadi apakah boleh orang tersebut menjadi saksi jika tidak ada orang lain? Maka jawabannya itu boleh berdasarkan pasal 169 KUHP, tetapi dia harus di bawah sumpah terlebih dahulu. Jadi dia tidak boleh bohong, dia harus jujur apa adanya, tidak boleh membela salah satu pihak. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Tirto. Bagaimana Saudara Adi? Apakah bisa dipahami atau memiliki pendapat lain? Mantap. Jadi dekan tuh kau minggu depan. Cukup jelas. Pada para audiens, bagaimana, adakah yang ingin menanggapi baik pertanyaan dari jawaban dari Ani maupun dari Tirto tadi? Jika tidak ada, maka saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi pada kelompok 7 ini, yaitu berikut adalah kesimpulan dari pembahasan kelompok 7. Yang pertama, dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang kedua, putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok 7. Pada pemateri, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada audiens juga. Maka dengan demikian kelompok 7 akan menutup diskusinya pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Saya tutup diskusi kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.